Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mempunyai beberapa jenis. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang persediaannya di alam terbatas dan setelah habis tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi oleh manusia. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, logam, serta gas bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi oleh manusia jika rusak atau habis. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bukan termasuk dalam jenis makhluk hidup, misalnya udara, batu bara, logam, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam hayati merupakan semua jenis sumber daya alam yang termasuk dalam jenis makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Berikut adalah contoh hasil pengolahan penggunaan sumber daya alam. Yang pertama adalah bahan baku beras yang berasal dari gabah. Setiap hari kita makan nasi. Nasi berasal dari beras yang dimasak. Beras dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam panci, lalu direbus hingga menjadi nasi. Yang kedua, bahan baku kertas yang berasal dari kayu. Kertas dibuat dari serat tumbuhan. Kertas merupakan hasil pengolahan dari bahan utama kayu, rumput, dan jerami. Bahan-bahan itu diolah di pabrik hingga menjadi kertas. Yang ketiga, bahan baku ban yang terbuat dari karet. Karet adalah getah dari pohon karet yang diambil dari kulitnya. Karet diolah oleh pabrik menjadi ban. Yang keempat, bahan baku minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Kelapa sawit banyak ditanam di lahan perkebunan. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak untuk membuat minyak goreng. Akibat pemanfaatan sumber daya alam
secara berlebihan. Yang pertama, hewan di hutan kehilangan habitat dan sumber makanan. Yang kedua, terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, merusak terumbu karang dan berkurangnya hewan yang ada di laut. Yang keempat, tanah bekas penambangan menjadi tandus. Dan yang kelima, sumber yang tidak dapat diperbaharui akan segera habis. Berikut adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Dan yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu di El Diablo Gato dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.